Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bunafit Nugroho yang berkumis. Ya, kami dari bunafitkomputer.com. Saya akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya untuk membuat relasi data, yaitu relasi ya. Jadi sekarang materinya adalah relasi. Pada trik 13 ini toolnya masih menggunakan PHP MyAdmin. Baik, langsung saja ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada studi kasusnya adalah sistem informasi sekolah. Jadi pada artikel sebelumnya Anda sudah belajar bagaimana caranya untuk membuat tabel dan database. Nah, sekarang sini saya akan mencoba masuk ke dalam database saya ya. Ini adalah database sekolah DB. Iya. Nah, di sini ada tabel siswa ya. Nah, sekarang saya coba contohkan untuk melihat datanya. Klik browse. Nah, ini adalah datanya. Nah, sekarang saya ingin membuat tabel bernama jurusan ya. Jadi kalau Anda membuat sistem informasi, kemudian misalnya ya, ini pada contoh ini adalah sistem informasi di sekolah, maka di sini ada data jurusan ya untuk masing-masing siswa. Oke, pada artikel sebelumnya itu data jurusan, di sini ada kolom baru ya setelah nomor telepon, yaitu langsung nama jurusannya ya. Nah, sebetulnya dalam relasi database maka nama jurusan itu harus dipisah ya. Nah, nanti yang dipanggil di sini adalah kolomnya, nama kolomnya ya. Nih. Seperti ini ya. Sekarang saya akan mencontohkan ya. Saya akan membuat membuat tabel baru yang bernama jurusan. Jurusan. Jadi di sini klik struktur ya. Kemudian buat jurusan. Jurusan, kolomnya misalnya 2. Misalnya gini ya. Nah, misalnya kode jurusan, kolomnya di sini char, di sini 3, nama jurusan, varchar di sini 100. Di sini kemudian saya pilih primary key ya untuk kode jurusan. Di sini saya pilih MyIsam. Oke, sudah ya. Nah, saya klik save. Sekarang saya sudah punya 2 kolom ya. Di sini ada 2 tabel, jurusan dan siswa ya. Nah, tadi saya sudah mencontohkan kalau untuk memasukkan data jurusan kan di sini langsung ya, langsung nama jurusannya. Tadi kan seperti ini. Tadi ini yang salah. Ini saya tambahkan kolom baru. Tadi seperti ini. Nah, tadi seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita isi di sini misalnya TKJ. Di sini kita isi misalnya TKJ. Seperti itu ya. Di sini kita isi misalnya teknik desain bangunan. Seperti ini ya. Nah, tadi seperti ini. Nah, ini kalau dalam dalam relasi database atau basis data ini salah ya, salah ya. Jadi jurusan itu karena data master atau data utama. Jadi kita memiliki daftar jurusan yang sudah pasti dan juga mungkin bisa berubah ya. Maka jurusan ini harus disendirikan ya. Jadi seperti ini, harus dibuat ke dalam tabel sendiri. Oke, saya contohkan ya. Di dalam tabel jurusan ini saya akan memasukkan beberapa jurusan, misalnya kodenya adalah J001 misalnya, teknik komputer dan jaringan. Nah, J02 misalnya jurusan teknik mesin otomotif. Seperti itu ya. Saya klik simpan.
Go. Nah, di sini ada 2 ya. 2. Oke. Sekarang fokus kita adalah pada data siswa ya. Nah, sekarang di sini saya sudah mencontohkan pada tabel jurusan memiliki data jurusan 2. Nah, sekarang saya akan klik kanan saja, klik kanan, open tab di sini biar lebih mudah. Nah, sekarang di sini misalnya Septi Suhesti adalah jurusannya TKJ ya. Kemudian Fitria juga TKJ. Di sini teknik komputer jaringan TKJ ini ada di kode J001 ya. Maka untuk membuat database itu berelasi atau kolom itu berelasi, kolom tabel itu berelasi, maka untuk jurusan ini kita harus membuat kolom baru, yaitu kolom itu asalnya dari tabel ini, tabel jurusan. Gitu ya. Sama seperti kategori dan barang, gitu ya. Nah, kalau di dalam toko, program toko itu sama dengan kategori dan barang. Nanti pada artikel berikutnya bisa saya contohkan. Nah, di sini akan saya contohkan menambah kolom baru, yaitu kolom ini, kode jurusan. Ya. Baik. Caranya adalah seperti tadi, klik nama tabelnya, kemudian klik struktur, kemudian saya klik di sini. Misalnya di sini ya. After nomor telepon, go. Kemudian saya akan membuat kolom baru dari tabel jurusan. Nih ya. Kode jurusan sebanyak 3 digit, 3 karakter. Kode jurusan, sininya char juga sebanyak 3 karakter. Saya klik OK ya, go. Nah, seperti itu ya. Nih, berarti sekarang saya sudah membuat kode jurusan. Nah, ini kosong ya. Nah, sekarang saya contohkan untuk datanya ya. Jadi data berelasi itu seperti ini. Ini adalah kolom yang berelasi. Nih ya. Contoh saya klik struktur untuk ini tabel jurusan. Ini tabel jurusan. Saya klik struktur. Dan ini adalah tabel siswa. Nah, ini adalah contoh tabel yang berelasi ya. Nah, ini data siswa itu memiliki data jurusan, ini kode jurusan yang asal kolomnya adalah dari tabel jurusan. Nah, kode jurusan di dalam tabel jurusan itu kode jurusan sebagai primary key atau sebagai kunci primer ya. Sedangkan kode jurusan ini dibuat di dalam tabel siswa di sini menjadi apa? Benar, yaitu foreign key atau kunci tamu ya. Baik, seperti itu. Nah, sekarang saya baru menjelaskan tentang relasi tabelnya ya. Nah, begitu juga nanti isi datanya. Maka isi datanya juga harus berelasi ya. Semisal ya, saya klik browse untuk melihat datanya. Oke, masih bisa ya melihat ini tadi. Melihat ini tadi halaman dari halaman ini siswa, klik kanan seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan data jurusan pada Septi Suhesti ya. Saya rubah ya, di sini saya klik edit untuk Septi Suhesti. Nah, di sini kode jurusannya apa? Untuk Septi Suhesti kita bisa melihat di sini di dalam tabel jurusan ya. Tabel jurusan diklik dulu, kemudian klik browse, kemudian di sini ya. Nah, di sini ada 2 jurusan, J01 dan J02. Maka kalau Septi Suhesti ini adalah jurusan teknik komputer dan jaringan, maka yang dimasukkan ke dalam sini adalah kodenya sesuai dengan kolom yang berelasi ini. Kolom kode jurusan kan dari sini ya, dari kode jurusan ya. Maka data teknik komputer jaringan adalah ini ya, J01. Ya, berarti di sini J01. Jadi ini nanti yang kolom yang tadi pertama saya contohkan tadi ini salah dan kita akan hapus nanti ya. Oke, go. Nah, seperti itu ini contohnya. J01 adalah wakil dari
teknik komputer jaringan. Wakil ya, karena tadi adalah mewakili kolomnya ya, kolomnya kode jurusan. Oke, berikutnya adalah untuk Fitria itu kita edit juga. Saya masukkan J01 juga karena Mbak Fitria itu di jurusan juga teknik komputer jaringan. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk yang Hernanto atau Nanung ini, iya, ini juga J01. Iya. Ya, Mas Hernanto Nanung ini adalah sahabat saya. Dia sekarang lagi mengemari sound system. Dia rumahnya itu di Yogyakarta di Wates, Temon. Jadi sebelumnya usaha apa namanya kelapa. Ya, itulah Mas Hernanto Nanung. Kemudian Andi Kentung. Nah, Andi Kentung ini saya juga akan mengedit bahwa dia jurusannya adalah TKJ ya. TKJ juga masih ini ya, teknik komputer jaringan, yaitu J01. Oke, saya simpan. Oke, kemudian selanjutnya adalah Mas Dion Kucel. Dion Kucel ini misalnya saya edit ya, edit lagi. Itu jurusannya teknik mesin otomotif. Nah, maka di sini yang kita ambil J02 ya. Oke, saya masukkan ke di sini. Saya simpan. Nah, seperti ini ya. Oke, sekalian saja untuk ini data yang berikutnya, ini sama ini yang ke-6 sama ke-7 saya klik di sini ya, sekalian saja ya. Kemudian saya centang, kemudian saya edit. Nah, kemudian jurusannya juga sama misalnya ya, J02 teknik mesin otomotif. Saya masukkan langsung ke sini jurusan. Nah, saya copy paste. Kemudian di sini juga copy paste ini J02. Oke, kemudian saya simpan. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bertanya misalnya nih Mas Rizka S07 itu jurusannya apa? Nah, ini kode jurusannya adalah J02. Maka J02 itu karena kode jurusan adalah dari sini, dari tabel jurusan, maka kita bisa melihat kode jurusan untuk J02, oh teknik mesin otomotif. Nah, begitu ya. Ya, baik begitu. Nah, di sini untuk kolom jurusan yang ini tadi hanya contoh ya. Ini sudah tidak terpakai lagi, maka bisa kita hapus. Kita klik di sini ya. Klik struktur dari tabel siswa, struktur. Kemudian saya pilih ini kolomnya ini yang saya akan hapus. Saya pilih drop. Oh, di sini. Bisa di sini. Karena ini sudah saya pilih. Kok nggak mau? Iya. Nah, seperti itu ya. Saya tutup. Ya, seperti itu. Nah, oke. Sudah paham ya? Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga Anda bisa mempraktekkan pada kasus yang lain. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan misalnya pemrograman untuk toko. Jadi toko itu misalnya siswanya adalah barang, data barang. Maka jurusan itu bisa kita analogikan di sana adalah kategori atau jenis barang. Begitu. Oke, sambil mendengarkan suara alunan burung berkuku dan putar dari peternakan saya. Baiklah, video artikel ini disponsori oleh Bonafit Komputer. Kami menjual program-program aplikasi berbasis open source code. Anda dapat mengubah program kami untuk kebutuhan Anda, untuk skripsi bisa, untuk tugas akhir, dan juga untuk pengembangan aplikasi kantor Anda. Dan juga buku skripsi.com, kami menjual buku-buku limited edition yang dapat Anda terapkan untuk membuat program mandiri, tugas akhir, skripsi, dan juga kantor. Dan juga scriptvp.com, kami menjual contoh-contoh program Visual Basic khusus dapat Anda gunakan untuk tugas akhir dan skripsi. Baiklah, sekian dulu pelajaran dari saya. Semoga artikel ini bermanfaat. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Salam.